Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Alfi Maulida, yang mengajar mata kuliah dari manajemen keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan antara struktur modal dan profitabilitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jenny Anggela dengan NIM 2021008169. Di sini pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian struktur modal, yang dimana struktur modal didefinisikan sebagai campuran hutang dan ekuitas yang digunakan perusahaan dalam operasinya. Struktur modal perusahaan adalah campuran dari sekuritas yang berbeda. Nah, di sini secara umum, perusahaan dapat memilih di antara banyaknya alternatif struktur modal, yaitu misalnya perusahaan dapat mengatur pembiayaan sewa guna usaha, menerbitkan obligasi, konversi, mendatangani kontrak berjangka atau menukar obligasi perdagangan. Terus di sini ada hubungan struktur modal dengan profitabilitas menurut para ahli. Yang pertama yaitu Modigliani dan Miller. Ya, pada tahun 1958 yang memiliki teori capital struktur irrelevance, yang dimana mereka berpendapat bahwa finansial atau leverage tidak mempengaruhi nilai pasar perusahaan dengan asumsi yang terkait oleh ekspektasi yang homogen, pasar modal yang sempurna dan bebas tanpa pajak. Lalu yang kedua itu ada Sarkar dan Zapatero pada tahun 2003 yang menemukan hubungan positif antara leverage dan profitabilitas. Mereka di sini berpendapat bahwa perusahaan yang menguntungkan dan menghasilkan laba yang tinggi diharapkan menggunakan lebih sedikit modal hutang dibanding dengan ekuitas daripada yang tidak menghasilkan laba tinggi. Lalu yang ketiga yaitu ada Shell pada tahun 1994 yang menunjukkan bahwa semua faktor penentu leverage yang dipelajari kecuali ukuran perusahaan signifikan untuk memperjelas variasi perilaku hutang. Terus next. Lalu di sini ada hubungan antara struktur modal dengan profitabilitas, yang dimana hubungan antara struktur modal dan profitabilitas tidak dapat diabaikan karena peningkatan profitabilitas diperlukan untuk kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Next. Nah, di sini lalu kesimpulannya yaitu kenapa keputusan struktur modal itu sangat penting? Karena struktur modal sangat penting untuk setiap organisasi bisnis. Memaksimalkan pengembalian ke berbagai konstituen organisasi yang dimana keputusan ini penting bagi kebutuhan untuk memaksimalkan pengembalian ke berbagai konstituen organisasi serta dampak dari keputusan itu sendiri memiliki
kemampuan organisasi untuk menghadapi lingkungan yang kompetitif. Next. Nah, lalu di sini perusahaan harus juga mempertimbangkan untuk menggunakan struktur modal yang optimal. Struktur modal yang mencakup beberapa hutang tetapi tidak 100% hutang. Dengan kata lain, ini adalah rasio hutang atau ekuitas terbaik bagi perusahaan yang pada gilirannya akan meminimalkan biaya modal, yaitu biaya pembiayaan operasi perusahaan, serta selain itu akan mengurangi kemungkinan kebangkrutan bagi perusahaan. Next. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.